Hari Kamis, ada apa dengan hari Kamis? Raziyatul Hamis wa ma raziyatul Hamis. Hari Kamis ada apa dengan hari Kamis? Itulah ungkapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kala tubuh suci sang Nabi terbaring dalam keadaan lemah, beliau ingin menulis bukan untuk dirinya pribadi, akan tetapi untuk umatnya. Beliau mengatakan, "Ituni bi kitabin wadawat, berikanlah kepadaku setari kertas dan tinta. Aktubulakum, akan kutuliskan kepada kalian sesuatu yang di dalamnya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah sepeninggalanku." Tapi mereka yang Nabi cintai, yang dulu bersumpah setia, justru berselisih di hadapan Rasulullah. Satu berkata, "Cukuplah bagi kita kitabullah, hasbuna kitabullah." Itulah ungkapannya. Yang lain menangis dalam diam. Dan Nabi dengan mata yang mungkin basah mengatakan dengan getir, "Kumu anni la yambagi tanazu indi." Pergilah kalian, tidak layak ada perdebatan di sisiku. Wahai umat, tahukah apa yang hilang hari itu? Yang hilang bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi jalan kebenaran yang tak sempat dituliskan secara tertulis di muka umum. Awal dari kabut yang menutupi sejarah. Umat mulai terbelah dan kebenaran yang disembunyikan. Hari Kamis bukan hanya sekedar hari dalam pekan, tapi hari duka. Saat tinta langit tak sempat mengalir di bumi. Tapi pada hari Kamis kelabu bukan sekedar hari, tapi luka sejarah saat Rasul ingin menulis jalan untuk keselamatan untuk umatnya, namun umat memilih berdebat, dan sejak itu perpecahan mulai tumbuh. Tapi pencatatan wasiat tetap berlangsung karena atas dasar perintahan Allah dalam Al-Baqarah ayat 180 dengan jalur satu sanad melalui walaupun tidak terjadi pada hari Kamis karena keributan, pencatatan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlangsung meskipun tidak terjadi pada hari itu karena keributan. Dan ini landasan atas landasan perintahan Allah dalam Al-Baqarah 180, dan ini mengandung makna yang sangat penting dalam menelusuri keabsahan wasiat kenabian dan penerusnya. Ya, uraya sebagai berikut. Urayanya satu, perintahan Allah dalam Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Dan ayat ini ayat ini menjadi argumen yang sangat kuat bahwa wasiat menjelang wafat adalah perintah syariat, terlebih lagi bagi seorang nabi yang memikul tanggung jawab risalah dan umat. Jika orang-orang biasa diwajibkan berwasiat, maka mungkinkah Rasulullah yang paling taat, yang paling takwa, yang paling beriman, yang paling dekat kepada Allah meninggalkan perintah Allah dengan meninggalkan berwasiat? Dan meninggalkan itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan meninggalkan wasiat itu pun menyalahi perkataan Nabi sendiri. Dalam berbagai hadis Rasulullah menyatakan,
Man mata walam yuso mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati tanpa berwasiat, maka mati dengan keadaan mati jahiliyah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengungkapkan, waman mata walam yuso faqad hutima amaluhu bima'siyatin. Barang siapa mati tanpa berwasiat, maka sungguh diakhiri amalnya dengan maksiat. Pada hari Kamis sebelum wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menuliskan wasiat, wasiat di muka umum. Akan tetapi sebagian mereka ada kegaduhan sebab menyebabkan penulisan itu tidak terjadi secara terbuka dan tertulis di hadapan umum. Tapi apakah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah? Tidak. Beliau tetap menjalankan perintah Allah bukan dengan cara publik, tetapi secara tertutup dan khusus melalui jalur satu sanad kepada yang berhak. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dicatat melalui jalur khusus, yaitu jalur Ahlul Bait yang disaksikan oleh 3 para sahabat. Sebagaimana para pengkaji sejarah dari kalangan Ahlul Bait menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan wasiatnya secara pribadi dan mewariskan kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai pemegang amanah. Ini menjadi disebut dengan satu sanad, ya, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai riwayat. Dan di dalam riwayat yang lain Rasul diriwayatkan bahwa para nabi dan juga semuanya berwasiat semenjak Adam alaihissalam, al-wasiat min Adam alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang telah lalu bahwa wasiat itu adalah asas dalam penentuan khalifah Allah, para pemimpin Allah yang dikenali risalah hujah Allah. Jadi tidak mungkin seseorang mengklaim sebagai imam apabila tidak ditetapkan dengan wasiat dari nabi atau imam sebelumnya min indillah, dari sisi Allah. Dan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang para penerus Rasulullah min walil Husain, dari anak-anak Al-Husain sampai Al-Qaim, Al-Mahdi, Al-Muntadhar. Kemudian meneruskan kepada anak-anak daripada keturunan Imam Mahdi, yaitu para Mahdiyin yang 12 yang dimulai dengan yang paling awal, yaitu Ahmad Abdullah Al-Mahdi. 3 nama 1 individu.